bukan sekedar untaian huruf yang terucap dari lisan manusia. Ia adalah kekuatan yang menguatkan atau peruntuh yang membunuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Kunci Channel. Ini adalah channel YouTube yang akan membahas tentang motivasi, inspirasi, dan berbagai hal positif tentang cara untuk meningkatkan kualitas diri. Bersama saya, Fahmi. Jika mendengar kata kekuatan, saya yakin apa yang teman-teman bayangkan dan pikirkan adalah sama dengan apa yang saya bayangkan dan pikirkan. Ketika mendengar kata kekuatan, maka yang terbayang dalam pikiran saya adalah seseorang yang besar badannya, kekar, berotot, dan dapat mengangkat beban yang sangat berat. Atau mungkin seseorang yang kuat menempuh perjalanan yang sangat jauh. Atau juga mungkin seseorang yang mampu mengalahkan begitu banyak lawan-lawannya dalam suatu perkelahian. Apapun itu yang terbayang dalam pikiran kita, saya yakin sangat berkaitan erat dengan fisik. Kekuatan seringkali diidentikan dengan kekuatan fisik. Padahal tahukah teman-teman semua bahwasannya ada sesuatu yang non-fisik tetapi memiliki kekuatan yang bisa jadi lebih besar, lebih hebat, dan lebih dahsyat dari kekuatan fisik. Kekuatan apakah itu? Ya, kekuatan kata. Dan inilah yang akan kita bahas dalam video Kata Kunci Channel kali ini. Sejarah telah mencatat dan fakta telah membuktikan bagaimana para tokoh di masa lampau hingga tokoh masa kini telah menunjukkan bahwasannya kata-kata dapat memberikan pengaruh tidak hanya kepada mereka yang mendengarkan, tetapi bahkan lebih luas dan lebih dahsyat. Kata-kata dapat mengubah dunia. Mari kita buka lembar demi lembar sejarah. Ingatkah kita pada seorang tokoh yang terkenal dengan kegigihannya? Ia terlahir sebagai anak tetua suku dan berkulit hitam. Ia menghabiskan waktu dan usianya untuk berjuang, menyebarkan dan mempertahankan prinsip yang diyakini. Bahkan, akibat perjuangannya itu, ia rela dimasukkan ke dalam penjara selama 15 tahun. Dari tahun 1964 sampai 1990. Siapa dia? Nelson Mandela. Yang nantinya di tahun 1994 ia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Apa yang ia perjuangkan? Ia, Nelson Mandela, menolak dan menentang sistem apartheid yang dijalankan oleh pemerintah Afrika Selatan di masa itu. Di mana sistem tersebut memuat kebijakan yang sangat rasial dan menekan warga kulit hitam yang notabene adalah penduduk asli dan mayoritas di Afrika Selatan. Rasisme terjadi di mana-mana di berbagai lini kehidupan. Mereka dipekerjakan pada kerjaan rendahan dan digaji dengan upah yang tidak layak. Ditambah lagi, adanya aturan perjalanan yang sangat rasis terhadap warga kulit hitam, yang kemudian semakin mengakibatkan perpecahan dan meningkatkan kemiskinan. Di tengah situasi yang rasial seperti itu, seorang Nelson Mandela, ia secara terbuka menantang pemerintah Afrika Selatan. Ia senantiasa menyampaikan argumen-argumennya, menyampaikan pidato dan kata-katanya, dan terus ia ulang dan terus ia ulang kepada seluruh warga Afrika Selatan. Apa yang ia katakan? Sedikit kutipan dari pidato, dari argumen, dari kata-kata yang sering disampaikan oleh seorang Nelson Mandela. Saya menentang dominasi kulit putih, dan saya pun menentang dominasi kulit hitam. Saya mendambakan demokrasi dan masyarakat bebas, di mana kita semua dapat hidup bersama dalam harmoni dan kesempatan yang sama.
sebuah kata-kata yang juga merupakan cita-cita seorang Nelson Mandela. Terus ia sampaikan, terus ia katakan kepada seluruh masyarakat di sana, berulang-ulang, hingga akhirnya ia dapat meraih cita-cita tersebut. Dan bahkan ia dihadiahi Nobel Perdamaian atas kerja kerasnya merombak sistem perpolitikan di Afrika Selatan. Itulah kisah dari Nelson Mandela. Tokoh kedua dari tanah air tercinta, sang orator yang diakui dunia. Kata-katanya dapat menyalakan api semangat bagi kawannya, tapi menggetarkan hati lawannya. Seorang aktivis, politikus, konseptor, seorang pemimpin yang disegani kawan maupun lawan. Beliau dijuluki putra sang fajar, sang penyambung lidah rakyat. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan sang proklamator, the founding father, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Haji Soekarno. Bung Karno terkenal sebagai orator ulung. Pidato adalah salah satu alat perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia. Kemampuannya berpidato menyihir khalayak pendengar. Dalam situasi terjajah, Bung Karno memiliki peran sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Pidatonya selalu menyalakan api semangat merdeka. Seperti kata-kata yang beliau sampaikan dalam pidato tanpa teks pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sedikit kutipan pidato beliau. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekat mati-matian untuk merdeka, tidaklah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk selama-lamanya hingga akhir zaman. Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh sebuah bangsa yang berkobar jiwanya dengan semangat merdeka. Merdeka atau mati. Beliau sampaikan kata-kata itu dengan lantang dan penuh karisma, hingga meledakkan segala keraguan dan meyakinkan para pendengar untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Tokoh ketiga, seorang jurnalis, seorang aktivis politik dan sosial. Ia dikenal dengan kata-katanya yang memberikan semangat untuk melawan penjajahan kembali oleh Inggris untuk Belanda. Di hari yang sangat bersejarah, hari yang bahkan kita peringati hingga saat ini. Beliau adalah Bung Tomo. Di hari itu, sekitar 30.000 serdadu Inggris, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar meriam, tank, dan kapal perang. Sejumlah wilayah dihujani bom dari darat dan laut. Di hari itu, telah terjadi serangan besar-besaran di hampir seluruh wilayah di Surabaya. Tapi kita tidak tinggal diam. Para penduduk beserta para pejuang melakukan perlawanan hingga kita kenang hari itu sebagai Hari Pahlawan. Apa yang Bung Tomo katakan dalam orasinya yang berkoar-koar hingga dikenang sebagai pembangkit semangat arek-arek Surabaya pada masa itu? Sedikit kutipan kata-kata yang disampaikan oleh beliau. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar ingin merdeka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. 3 tokoh dengan 3 kisah yang berbeda, tetapi menunjukkan satu pembuktian yang sama, bahwa kata-kata dapat memberikan kekuatan yang menguatkan, juga bisa memberikan semangat yang membangun, seperti yang mereka lakukan, hingga dapat mengubah dunia. Oke teman-teman, kita juga harus mengetahui bahwasannya kekuatan kata tidak hanya kemudian menjadi kekuatan yang menguatkan, tidak hanya menjadi semangat yang membangun, tapi di sisi lain, kekuatan kata juga bisa menjadi peruntuh, juga bisa menjadi penghancur, bahkan pembunuh. Kasus nyata yang menunjukkan bahwasannya kata-kata dapat
menjadi penghancur adalah bullying. Baik bullying secara verbal, mental, maupun fisik. Menurut data KPAI, sejak tahun 2011 sampai 2019, kurun waktu 9 tahun, terdapat 2.473 kasus bullying di Indonesia. Kita masih ingat siswi SMP di Jakarta, siswi SMP di Cibubur, siswi SMP di Malang yang melakukan bunuh diri akibat bullying. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang merupakan akibat dari bullying yang juga bersumber dari sumber yang sama, dari kata-kata. Oke teman-teman, pada akhirnya kita sama-sama mengetahui ternyata kata-kata tidak hanya bisa menjadi kekuatan yang menguatkan, tetapi juga bisa menjadi peruntuh yang membunuh. Senada dengan sebuah teori dalam hukum tarik-menarik, Law of Attraction, yang menyatakan bahwasannya jika kita berpikir dan mengucapkan kata-kata yang positif, maka sesungguhnya kita sedang menarik hal-hal positif yang ada di sekeliling kita, yang ada di semesta ini mendekat kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir dan mengucapkan kata-kata yang negatif, maka sesungguhnya kita sedang menarik hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, yang ada di semesta ini untuk mendekat kepada kita. Maka, tugas kita saat ini adalah memilih dan memutuskan kata-kata seperti apa yang akan keluar dari lisan kita. Tentukan pilihanmu sekarang.